Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pertemuan sebelumnya sudah membahas terkait rencana untuk perhitungan jalur air buangan. Tapi sebelum itu saya coba pengen masuk ke operasional dan maintenance dari sewerage system. Jadi pada pertemuan selanjutnya nanti kita coba akan bahas secara detail perhitungannya. Tapi saat sekarang saya pengen menjelaskan terlebih dahulu bagaimana operasional dan perawatan atau pemeliharaan dari sewerage system ini. Nanti bagaimana cara mengontrol kebocoran atau mengecek kebocoran, atau nanti bagaimana mengetahui secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan perawatan, akan kita jelaskan secara detail pada hari ini. Sehingga diharapkan nanti Anda semua paham bagaimana nanti melihat atau mengontrol dari jalur air buangan ini, terutama terkait nanti adanya kebocoran. Karena kebocoran air buangan ini tentu tidak diharapkan karena dia akan mempengaruhi atau mencemari dari kondisi air tanah. Itu yang nanti perlu diperhatikan dari pemeliharaan dan pelaksanaan operasional dari sewerage system ini. Kalau kita melihat apa saja komponen dari operasional dan maintenance ini, operasional dan maintenance ini akan kita lakukan baik itu di sistem penyaluran air buangan pengelolaan air limbah secara setempat dan juga sistem pengelolaan air limbah secara terpusat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu yang SPAL setempat atau dikatakan dengan on-site system, dan juga yang dikatakan dengan SPAL terpusat atau kita katakan dengan off-site system. Dari masing-masing ini dapat kita bedakan kegiatan operasional dan maintenance ini dilakukan oleh siapa. Misalnya untuk pengolahan secara setempat, atau bisa kegiatan-kegiatan seperti sistem pengolahan air limbah secara komunal, atau septic tank komunal, biasanya ini dilakukan oleh masyarakat. Jadi kalau program pemerintah yang ada itu seperti program Sanimas, sanitasi masyarakat. Sistem pengolahan setempat ini nanti dilakukan operasional dan maintenance-nya oleh masyarakat. Dan secara umum, sistem yang dipakai di dalam instalasi ini berupa sistem secara biologis. Dan secara umum biologis yang dipakai adalah sistem secara anaerobik. Karena dengan sistem anaerobik itu bisa lebih mudah dalam perawatan, kemudian untuk efisiensi pengolahan air limbah itu cukup tinggi jika kita melakukan pengolahan secara biologis, dan ini juga tentu terkait dengan sumber daya manusia yang ada di masyarakat yang tidak mungkin kita bebani dengan pengolahan yang secara aerob, karena aerob itu membutuhkan oksigen dan sebagainya, tentu ada hitung-hitungannya yang lebih detail. Kemudian operasional maintenance juga akan dilakukan dari subsistem pengangkutan
Subsistem pengangkutan ini mulai dari kegiatan penyedotan ke rumah-rumah, kemudian sistem pengangkutannya seperti apa, dan pembuangannya seperti apa. Itu dari subsistem di pengangkutan. Terakhir, operasional dan maintenance juga dilakukan untuk spal setempat ini, yaitu pada instalasi pengolahannya, yang kita kenal dengan PLT, instalasi pengolahan lumpur tinja. Ini yang merupakan subsistem ketiga dari spal setempat. Jadi ketiga subsistem ini memerlukan perawatan. Kemudian untuk spal terpusat juga operasional maintenance dilakukan pada subsistem pelayanan. Subsistem pelayanan ini bisa kita lihat apa saja. Yang pertama adalah terkait dengan adanya bak kontrol. Kemudian adanya bak penangkap lemak dan minyak, yang ini juga harus diperhatikan. Kemudian ada pengoperasian lubang-lubang inspeksi atau pengoperasian manhole-manhole yang ada. Nah, ini yang harus diperhatikan apakah manhole ini masih berfungsi dengan baik dan bak penangkap lemak dan minyaknya juga berfungsi dengan baik. Nah, ini yang perlu dilakukan kontrol. Siapa yang melakukan ini kontrol ini? Yang pertama untuk bak penangkap minyak dan lemak ini dilakukan oleh si pemilik atau si sumber limbah itu sendiri. Misalnya kalau dari rumah ya pemilik rumahnya atau dari restoran atau perkantoran. Dan sedangkan untuk bak kontrol akhir dan pengoperasian lubang inspeksi ini dilakukan oleh institusi atau lembaga yang mengelola dari spal terpusat ini atau spal secara offsite system ini. Kemudian subsistem yang juga dilakukan pengontrolan atau dilakukan operasional dan maintenance pemeliharaannya terutama adalah sistem pengumpulan, yaitu pada jaringan pipa dan sarana prasarana pelengkap jaringan pipa. Kemarin sudah kita pelajari pipa apa saja yang dipakai dan sarana prasarana pelengkap apa saja yang dipakai, mulai dari manhole, kemudian ada sifon, kemudian ada tangki gelontor, ada fan, ada lubang-lubang inspeksi. Yang ini semuanya juga harus dilakukan pemeliharaan. Yang ketiga adalah subsistem pengolahan setempat, pengolahan terpusat. Ini adalah IPAL yang kompleks dibandingkan dengan IPLT, walaupun IPLT sendiri sudah bagian beberapa unit pengolahan, tapi yang pengolahan air limbah dan pengolahan lumpur ini menjadi suatu yang lebih kompleks lagi dibandingkan dengan hanya IPLT saja. Karena di pengolahan limbah ini instalasinya bisa menggunakan aerob atau berarti bisa menggunakan anaerob. Kemudian dia pasti akan menghasilkan lumpur. Mau dikemanakan ini lumpurnya. Inilah yang menjadi target atau menjadi poin-poin penting untuk dilakukan pemeliharaan dalam masing-masing subsistem dari penyaluran air buangan. Apa yang menjadi kebutuhan pemeliharaan? Yang pertama adalah jika kita akan melakukan pemeliharaan, tentu kita akan mengingat bahwa air limbah ini jika tidak lakukan pemeliharaan secara rutin, tentu dia akan mengancam kesehatan masyarakat yang lebih luas, di mana terjadinya kebocoran, di mana terjadinya nanti dari subsistem pengumpulan nanti pengangkutan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuang ke badan air secara langsung.
Ini yang juga harus kita perhatikan nih. Jadi kalau kita ingat dari mata kuliah pertama, pertemuan pertama, bagaimana Sungai Thames itu menjadi media bagi vektor penyakit untuk membuat masyarakat Kota London itu menjadi sakit dan menjadi wabah yang cukup besar. Kemudian jika kita akan butuh pemeliharaan untuk apa lagi? Untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam sistem. Jangan sampai nanti adanya sistem yang tidak berjalan sehingga dia menjadi tersumbat dan sebagainya, sehingga itu akan mempengaruhi jalur yang lain. Nah, ini yang juga harus kita perhatikan. So, subsistem ini bisa nanti di subsistem nanti pengumpulan, kemudian sistem pengangkutan atau sistem di pengolahan sendiri juga harus semuanya diperhatikan. Baik, dan misalnya di subsistem pengolahan tentu ini akan berpengaruh. Jika pengolahan itu tidak berjalan dengan baik, tentu dia akan menghasilkan baku mutu air limbah yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Maka jika kita harus memperhatikan setiap sistem yang ada pada pengolahan air penyaluran air buangan kita. Kemudian kita kemarin sudah mengenal bahwa investasi untuk PAB atau sistem penyaluran air limbah secara offsite system, apalagi yang konvensional, itu membutuhkan adalah investasi yang sangat besar. Membutuhkan investasi yang sangat besar, maka kita harus melindungi investasi kita. Kemudian kita juga harus memastikan agar biaya-biaya yang kita keluarkan dalam pemeliharaan, dalam operasional, itu efektif dan ekonomis. Karena jika tidak kita pelihara, tentu bisa saja nanti kegagalan sistem yang akan membuat biaya-biaya yang lebih besar lagi dalam sistem penyaluran air buangan ini. Kemudian yang terakhir kita butuh dari pemeliharaan adalah untuk membantu membangun dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Seperti ini. Bisa saja pengelola air limbah biasanya akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Bagaimana pelayanannya yang diberikan. Karena bagaimanapun adalah masyarakat sebagai konsumen mereka. Tentu mereka harus menjaga hubungan baik ini dan juga untuk menjaga kesehatan masyarakat. Jangan sampai nanti pipa-pipanya ada yang menjadi bocor, menjadi rembes, akan mempengaruhi dari sumur-sumur masyarakat sebagainya. Tentu ini akan membuat hubungan yang tidak baik antara si pengelola dengan masyarakatnya. Selanjutnya, terkait dengan bagaimana kita akan membuat operasional dan maintenance itu menjadi lebih optimal agar menjadi sistem yang berjalan dengan baik. Apa yang kita butuhkan agar kegiatan ini lebih optimal? Yang pertama adalah kita butuh peralatan yang mendukung dalam setiap kegiatan kita. Peralatan yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan operasional dan maintenance itu. Sehingga peralatan yang sesuai tentu akan membuat pekerjaan lebih efektif. Selain peralatan, kita butuh tenaga kerja. Tenaga kerja yang mempunyai skill yang sesuai. Tentu
kualifikasi pekerja akan kita sesuaikan dengan bidang masing-masing. Kalau perlu dengan melakukan pelatihan-pelatihan atau peningkatan-peningkatan kapasitas bagi si pekerjanya, sehingga apa yang kita harapkan dari operasional dan maintenance ini bisa berjalan dengan adanya pekerja yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya terkait dengan jaringan perpipaan atau dengan di instalasi pengolahannya, tentu ini membutuhkan skill-skill tertentu dalam melakukan pemeliharaan sistem ini. Yang terakhir adalah bahan. Bahan tentu juga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam sistem pemeliharaan ini. Penggunaan pipa yang berkualitas, kemudian penggunaan bahan-bahan pendukung atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam instalasi pengolahan limbah juga harus kita perhatikan. Sehingga apa yang kita inginkan adalah agar sistem itu dalam kondisi baik sehingga kita dapat mencapai tujuan kita. Apa tujuannya? Yaitu agar lebih efisien. Karena dia lebih efisien sehingga mulai dari pengangkutan, pengumpulan, pengangkutan sampai ke instalasi itu berjalan dengan baik. Nanti jadi tentu akan berpengaruh terkait dengan tadi kita katakan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Semakin rendah biaya dikeluarkan, tentu nanti juga tidak akan semakin memberatkan si konsumen-konsumennya itu sendiri. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Sekarang kita coba masuk ke pemeliharaan. Di mana saja kita harus lakukan pemeliharaan. Yang pertama adalah pemeliharaan untuk secara preventif yang kita lakukan untuk mencegah agar sistem ini tidak terjadi kegagalan sistem, mencegah agar air buangan itu tetap mengalir dengan semestinya. Jadi ini adalah perawatan-perawatan yang di awal biasanya kita lakukan. Yang kita lakukan pada awal-awal pembangunan bisa juga. Atau misalnya kegiatan-kegiatan di IPAL misalnya. Bagaimana kita sudah mempersiapkan kondisi pompa yang sebenarnya bisa dilakukan satu pompa, tapi sudah kita persiapkan dengan penyiapan 2 pompa. Kemudian pengecekan jaringan-jaringan. Ini bisa kita lakukan sesaat atau tidak dengan waktu berkala, tapi pada kondisi-kondisi tertentu saja. Misalnya kondisi saat sekarang musim hujan misalnya, maka kita bisa lakukan pengecekan-pengecekan sistem jalur pipa kita, di mana yang terjadi pengendapan cukup tinggi, itu sudah kita lakukan tindakan-tindakan preventif duluan. Kemudian ada yang namanya pemeliharaan secara rutin. Ini dilakukan secara berkala dan tercatat secara periodisasi. Apakah nanti bisa dilakukan perawatan secara 1 kali sebulan atau ada, pokoknya tergantung periodisasinya. Apakah dengan waktu atau bisa dengan waktu hari atau waktu jam dan sebagainya. Misalnya kalau kita
kita punya sistem IPAL dengan penggunaan pompa, tentu ada jam pemakaian pompa, ada waktu jam pemakaian. Maka kita harus memperhitungkan sekian jam pemakaian, maka pompanya harus di servis misalnya. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian ada perawatan-perawatan yang emergensi, yang jika memang keadaan darurat harus kita lakukan. Misalnya pada kondisi banjir, maka sistem kita penuh dengan air, tentu kita harus melakukan isolasi terkait dengan sistem jaringan kita, kemudian menjaga kondisi IPAL kita, sehingga kondisi-kondisi darurat ini juga harus menjadi hal yang perlu kita perhatikan, sehingga kita perlu SOP atau standar operasional prosedur yang melingkupi baik SOP secara preventive maintenance atau SOP untuk routine maintenance atau SOP untuk yang emergency sifatnya. Nah, ini yang juga harus kita pisah-pisahkan. Kita membuat 3 SOP terkait dengan pemeliharaan ini. Dan kegiatan maintenance ini bisa kita lihat di mana saja dalam sistem kita. Yang pertama adalah waktu kita melakukan inspeksi atau kita melakukan pemeriksaan secara berkala, secara priorisasi. Tadi sudah kita jelaskan di awal. Kemudian ada kegiatan maintenance pada saat peralatan-peralatan yang baru kita beli, atau ada kegiatan-kegiatan pengembangan peralatan yang perlu diganti jika ada kegiatan-kegiatan pengembangan, misalnya penambahan kapasitas dan sebagainya, juga tentu akan kita membuat sistem yang baru. Nah, sehingga kita harus mengontrol, harus membuat pemeliharaannya tersendiri. Kemudian ada kegiatan maintenance pada saat produksi. Nah, di mana ini dilakukan? Misalnya terkait dengan adanya perbaikan, perawatan mesin-mesin, atau terkait dengan perlengkapan-perlengkapan lainnya, yang kita juga harus melakukan pemeliharaan. Misalnya di manhole terkait dengan sedimennya, kemudian di sifon juga terkait dengan sedimennya juga harus kita perhatikan. Kemudian di clerical work terkait dengan kedisiplinan dalam pencatat biaya-biaya yang terjadi. Ini yang penting kita lakukan, jangan sampai nanti kita loss control sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan itu tidak seimbang dengan pendapatan dari kegiatan itu sendiri. Yang terakhir adalah dari kegiatan housekeeping, kegiatan pemeliharaan bangunan, mulai dari pengecatan, pembersihan sebagainya juga harus kita perhatikan, karena dengan adanya kegiatan housekeeping ini juga akan mempengaruhi dari kualitas dari si bangunan atau dari si gedung itu sendiri, selain dari kegiatan-kegiatan yang penting. Jadi housekeeping ini juga kegiatan penunjang yang sangat menentukan untuk diperhatikan. Sekarang kita coba masuk bagaimana kita melakukan inspeksi dan pengujian dari sewer. Yaitu apa tujuannya? Agar kita dapat menentukan metode apa yang dapat kita pakai dalam sistem air buangan itu sendiri. Jadi kita mencari metode-metode terbaik untuk pemeliharaan di sistem saluran air buangan.
Bagaimana kita melakukannya? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalah apa yang ada atau potensi yang berpotensi dalam setiap pengumpulan. Misalnya terkait dengan minyak dan lemak. Itu adalah masalah atau yang berpotensi nanti terjadinya penyumbatan. Ini harus kita kontrol. Bagaimana kita mengontrolnya? Terkait dengan nanti di grease trap-nya. Nah, terus kita sering-sering untuk melakukan kontrolnya di sana. Kemudian setelah kita identifikasi, kita evaluasi seberapa serius masalah itu terdeteksi. Jadi setelah ada permasalahan misalnya terkait dengan penyumbatan, itu seberapa besar dia mempengaruhi sistem. Apakah dia akan mengurangi waktunya lebih dari 18 jam sampai ke IPAL, atau nanti akan melakukan terjadi penyumbatan atau kebocoran sebagainya, kita bisa mengevaluasinya. Kemudian jika kita ada temukan kira-kira permasalahan, posisi tepatnya di mana? Kita cari posisi yang tepatnya di mana, sehingga itu yang nanti akan menjadi titik dalam penanganannya. Kemudian setelah kita dapat titiknya, maka kita berikan laporan kepada si yang berwenang. Laporan yang jelas, ringkas, dan bermakna, sehingga si pengawas sendiri paham dengan kondisi yang ada. Sehingga dari kesemuanya ini, tujuan akhirnya adalah untuk mencegah kebocoran yang terjadi nanti di sistem, baik di penyaluran maupun nanti di pengolahan. Pada pelaksanaan pembangunan ataupun nanti dalam pemeliharaan ada inspeksi atau pengecekan awal untuk melihat efek liability periodnya, waktu dari pengawasannya. Ini ada kategorinya terkait dengan nanti pemeliharaan dengan manhole, ada dengan jaringan pipanya, ada nanti dengan sifonnya, atau dengan beberapa infrastruktur lainnya. Ini nanti adalah kapan pelaksanaannya, ini waktu awal, kemudian ini setelah finalnya, akhirnya, atau ini tambahan nanti dari umur besar dari 4 tahun. Ini ada awal inspeksi ini selama 3 bulan pada saat defect liability periodnya. Kemudian final inspection-nya selama 3 bulan terakhir. Dan ini setiap 2 tahun setelah dari pengecekan pertama. Kemudian ada pengecekan juga untuk manhole dan sewer khusus. Ini dikategorikan ada yang manhole dan sewer. Kemudian ini dari lokasi penempatannya. Ini pada lokasi jalan yang padat dan trafik yang padat. Ini pada jalan yang lebar 2-5 meter dengan tempat yang cukup ramai. Kemudian ini pada jalan yang kurang dari 2 meter. Kemudian ini pada lokasi-lokasi jalan-jalan setapak atau jalan-jalan kecil.
Ini di manhole ini pemeriksaannya setiap sekali setahun, kemudian sekali 2 tahun, sekali 3 tahun, ini setiap 2 tahun. Kenapa di gelas tapak ini yang belum teraspal ini sekali 2 tahun? Karena ini sering terjadi perubahan-perubahan dari jalurnya. Sama juga ini ada sekali 2 tahun, setiap 2 tahun, dan setiap 3 tahun di jaringan pipaannya. Kemudian kita melihat dari jenis inspeksi. Jenis inspeksi itu dapat kita bedakan menjadi inspeksi langsung dan inspeksi tidak langsung. Yang inspeksi tidak langsung ini, inspeksi langsung jelas dia inspeksi yang langsung kita lakukan dengan melihatnya. Sedangkan inspeksi tidak langsung adalah dengan bantuan peralatan dan sebagainya. Misalnya seperti ini, inspeksi tidak langsung dengan bantuan tongkat menggunakan kaca, kemudian ada bantuan sinar sampai apakah nanti nampak sinarnya atau tidak, apakah terhalangi. Seperti ini. Ini ada tongkatnya, salah satu contohnya. Kemudian contoh lainnya yang tidak langsung itu adalah dengan menggunakan mobil control station. Ini dengan menggunakan bantuan secara mekanisasi robot, ini kita masukkan ke dalam saluran untuk melihat seberapa besar tingkat kerusakan di saluran tersebut. Misalnya ada ditembus dengan akar pohon misalnya. Nah, ini juga berpengaruh. Sehingga dari sini bisa direkamnya, oh rupanya pada titik koordinat sekian itu terjadi akar pohon yang menembus jaring perpipaan. Tentu ini akan menghambat dari jalur itu sendiri, akan menghambat atau material-material padatnya akan terhenti di sini. Itu akan berpengaruh terhadap kecepatan dan juga mempengaruhi alirannya, debit yang dibawakannya. Atau bisa menggunakan metode dengan suara, dan juga nampak terkait dengan adanya keretakan-keretakan pada pipa. Ini juga harus bisa kita lakukan sehingga kita bisa melihat bahwa pipa itu sudah terjadi keretakan untuk menghindari terjadinya kebocoran. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang tidak langsung lainnya bisa seperti ini. Ini yang lebih sederhana juga dibanding mobil tadi. Ini bagaimana terkait dengan manhole inspection. Ini terdiri beberapa orang, ini ada teknisinya. Kemudian di sini ada terkait dengan pekerja-pekerja yang melihat apakah sistem itu berjalan dengan baik atau tidak. Misalnya di sini juga ini ada CCTV kamera juga, ini lebih jauh lagi bisa berjalan. Ini kan di statis saja. Ini ada nanti ditutup dulu satu arah, ya satu lagi inspeksi workernya yang di ujung untuk melihat dan nyampe atau belum dari kameranya. Sehingga nanti dari hasil inspeksi ini sama seperti tadi, ada akar pohon, yang sering itu memang akar pohon yang bisa merusak dari saluran, terutama saluran-saluran yang terbuat dari beton. Ini yang sering dialami dalam air buangan. Banyak ditemukan akar pohon yang masuk ke sistem penyaluran air buangan, atau bahkan nanti ada kemungkinan retak dan sebagainya. Ini bisa juga diperhatikan. Kemudian
inspeksi lainnya yang bisa kita lakukan dengan melihat pemeriksaan infiltrasi, terjadi kebocoran atau tidak. Nah, ada tiga cara, ada 3 alat, 3 bahan baku untuk melakukan tes asap ini. Jadi yang sebagai indikatornya adalah asap. Yang pertama dengan manual smoke blower, kemudian ada smoke bomb-nya, atau dengan smoke fluid-nya, ini dengan cairnya, ini yang smoke bomb-nya. Dan ini ada dari manhole smoke blower-nya. Jadi seperti ini. Misalnya ada antara dua manhole, kita pasang tutupnya dulu. Kemudian kita bisa masukkan bom asap. Maka akan terlihat kemana munculnya asap-asap tadi. Ini kita pasang blowernya, kita tekan. Jika dia masuk ke saluran rumah atau ada saluran yang lain yang di halaman rumah yang terjadi yang juga munculkan asapnya. Atau sama dengan smoke fluid juga cairan dengan cara kerja yang sama kita masukkan sehingga dia bisa kita ketahui nanti dengan blower juga kemana larinya asap-asap tersebut. Itu kalau kita lihat dari menggunakan asap. Kemudian ada yang namanya tes suara. Di sini ada yang melepaskan transmitternya, yang melepaskan gelombang suaranya dengan 2 titik antar manhole. Ini untuk mengontrol nanti si receiver atau si penerima ini menerima ada 2 macam gelombang yang ditangkapnya. Berarti di sini hanya mengecek bahwa jaringan pipa ini ada terhubung. Nah, gitu. Tapi dia tidak bisa mengecek penyumbatan yang terjadi. Nah, ini yang kelemahan dari tes suara ini. Kemudian ada nanti namanya tes satu lagi dengan cairan. Ini juga untuk melihat pada lokasi-lokasi yang mungkin sistem perpipaannya tidak di dalam tanah dan sebagainya, tergantung, sehingga nanti bisa dilihat kebocorannya di mana. Ini yang dapat kita lihat dari uji celupnya. Ini beberapa uji yang bisa kita lakukan. Sampai di sini dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nanti kalau ada terkait pertanyaan bisa disampaikan di grup WA sehingga nanti bisa dijawab dan bisa dipahami oleh yang lain juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.